Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum salasa marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minaz zahirati wa min ba'di salatil isya salasu auratil lakum laisa alaikum wala alaihim junahum ba'dahum tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dzinu kamasta'dzanal ladzina min qablihim kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba saya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Itulah 3 aurat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu. Sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Kakak Hana sudah membacakan surat An-Nur ayat 58 sampai dengan 59 ya. Semoga Allah berikan berkahnya pada acara kita hari ini. Allah berikan pula rahmatnya kepada Kakak Hana yang telah membacakan surat An-Nur tadi dan juga kepada kita yang mendengarkannya dengan seksama. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini sepertinya Bunda melihat ada Bu Robi nih, kepala sekolah kesayangan kita nih. Baik, Bu Robi, selamat datang. Iya, Bu Robi boleh dong kalau gitu minta sambutannya dari Bu Robi. Silakan Bu Robi. Ya, baik. Terima kasih Bunda Sari. Apa suara saya terdengar? Terdengar, tapi agak sedikit ada gemas sedikit ya. Wah, Bu Robi ada di sekolah nih, Masya Allah. Iya, udah masuk nih, Bunda. Ternyata Bu Robi ya. Iya, nggak ketinggalan sama Ternyata Bu Robi nggak libur ya, teman-teman. Libur lah, alhamdulillah sudah mengawali teman-teman juga sudah ada kegiatan rutinitas ya, seperti di sekolah sama Bu Guru dan beberapa guru lain pun sudah ada kegiatan di pagi ini nih, Bunda Sari dan Bunda Wulan. Masya Allah, barakallahu fikum, Bunda Bu Robi dan Bapak Ibu Guru. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat keimanan, ya nikmat Islam, nikmat kebersamaan atas silaturahim,
yang mungkin hari ini sedang bersama keluarga di rumah atau bersama keluarga di luar daerah, luar kota, bersama keluarga lain atau di tempat wisata lain yang sedang dalam perjalanan seperti Bunda Wulan ya. Semoga kegiatan hari ini apapun yang kita lakukan insya Allah ya itu menjadikan kegiatan yang bermanfaat untuk kita, menambah amal untuk kita ya, bukan hanya untuk kita, mungkin untuk orang lain juga, apalagi di momen liburan ini diisi dengan waktu yang sangat bermanfaat. Tak lupa kita selalu hadirkan salawat serta salam kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selaku qudwah kita, suri tauladan kita, atau contoh yang terbaik bagi kita semua, khususnya umat muslim. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang istiqomah ya, yang selalu menjalankan apa yang telah diajarkan Nabi besar Muhammad SAW, sehingga insya Allah akan menuntun kita menuju surganya Allah ya, dengan mengikuti sunnah-sunnah yang telah sampai kepada kita atau yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita. Ya, salah satunya ini menuntut ilmu ya, Bunda Wulan, Bunda Sari. Ini adalah salah satu perintah Allah dan yang dianjurkan, yaitu menuntut ilmu tanpa batas, tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal tempat. Masya Allah. Ya, yang berlebih hormati Ibu Ketua Komite Bunda Wulan Anggraini ST, yang berlebih hormati Bunda Sari, ya pengurus komite, dan jajaran yang lain ya, mungkin tidak bisa berlebih sebutkan satu persatu. Terima kasih pula kepada Korlas ya, level 4, 5, dan 6, bahkan alumni ya Bunda ya, hari ini bersama dengan kita. Alhamdulillah, program komite adalah salah satu program komite yang sekolah sangat mensupport ya, sangat mensupport kegiatan yang bagus, bermanfaat untuk kita, dan ini sinergi antara kegiatan sekolah dengan program komite. Mungkin teman-teman di alumni, teman kakak-kakak di level 5 ini sudah mendapatkan materi tentang Bali ya, materi dipelajari di Bali itu di PAI ada. Nah, mungkin ini menguatkan, kemudian kalau bahasa Al-Quran mah murojaah gitu ya. Atau bahkan yang belum nih, yang kemarin level 4, sekarang naik level 5, nah, kita mengenal, sebelum kita nanti belajar di PAI, kita mengenal dulu nih, apa sih kata balik itu, ya insya Allah sekolah bersinergi dengan komite, saling mensupport kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat untuk kita semua ya, bukan hanya untuk kakak-kakak di rumah nih, tapi juga kami para orang tua, Bu Robi juga orang tua ya, para guru, para orang tua, karena akan memiliki, insya Allah memiliki anak-anak yang harus kita ajarkan, harus kita dampingi menuju balik atau prabalik ya, pada saat prabalik. Nah, kalian yang mungkin kelas 4, kelas 5 masih ada yang prabalik ya, apa sih pra? Itu menuju ke jenjang yang balik. Balik itu apa? Jadi seseorang yang sudah diwajibkan untuk beribadah dan melakukan hal-hal yang lainnya. Nah, insya Allah nanti akan kita ngobrol santai mungkin ya bersama. Assalamualaikum Teh Neneng. Sudah bergabung kan ya Bunda ya Teh Neneng ya? Waalaikumsalam Bu Robi. Assalamualaikum Teh Neneng, ya selamat datang. Terima kasih Teh Neneng sudah menjadi bagian dari Bu Hati ini. Salah satunya hari ini adalah sebagai narasumber. Nah teman-teman, alhamdulillah Bu Robi sudah kenal nih sebelumnya sama Teh Neneng. Kenalnya sih waktu tahun 2006 ya kalau tidak salah. Berjumpa lagi kurang lebih di tahun 2016 atau 16 atau 17 lah berjumpa. Teh Neneng main ke Buah Hati, Masya Allah dipertemukan. Itulah ukhuwah, itulah silaturahim. Ya tadi tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, Allah mengizinkan kita bertemu. Dan belakangan ini alhamdulillah Teh Neneng sering bergabung ya, mengisi kajian-kajian di Buah Hati ini. Alhamdulillah.
Iya, terima kasih Teh Neneng waktunya. Teman-teman, ya insya Allah Teh Neneng itu orangnya asyik, ya, orangnya friendly. Jadi santai aja. Nanti kalau misalnya dapat ilmu dari Teh Neneng, ada yang kita belum pahami atau ada yang ingin ditanyakan, mau curcol gitu ya. Mungkin kalau sama Bunda malu atau sama teman malu gitu ya. Tanyakan sama Teh Neneng atau sama ayah malu, tanyakan sama Teh Neneng nggak apa-apa. Karena ini pasti terjadi, apalagi kita ya, perempuan atau laki-laki pasti akan terjadi. Jadi tanyakan aja, nggak usah sungkan, nggak usah malu. Ya, nanti insya Allah kita cari solusi bersama, bagaimana cara menangani bersama Teh Neneng dan bunda-bunda dari komite. Ya, insya Allah kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kalian. Ya, saat ini bahkan saat nanti dewasa. Ya, Teh Neneng ya, insya Allah ya Bunda semua. Ya, alhamdulillah. Mungkin sedikit sambutan dari Bu Robi. Robi izin nih untuk penyemangat. Ada biasa pantun ya, Bunda Wulan ya, ciri khas buah hati dua nih harus ada pantun. Bunda Wulan keluarin pantun biasanya. Atau Bunda Sari tadi sudah ya, Bu Robi tadi tidak mengawali dari awal nih. Ya, Belum. belum. Oke deh, pantun ringan aja. Kegiatan hari ini bersama narasumber. Jalan-jalan ke pasar Tasik. Wah, ini nggak bisa asik ya, karena begitu ya. Nggak bisa cakep karena di mute. Ya, Bunda Wulan mewakili cakep gitu ya. Sama Bunda Sari. Oke, siap Bu. Sekali lagi ya, jalan-jalan ke pasar Tasik. Cakep. Iseng-iseng beli hordeng. Cakep. Liburan asyik, ngobrol santai bersama Teh Neneng. Yeay. Cakep, Masya Allah. Oke, teman-teman, selamat mengikuti kajian ini atau ngobrol santai ini dengan gembira ya. Mudah-mudahan Allah menimpakan pahala ini untuk kita karena kita tadi menuntut ilmu. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ibu Robi, Masya Allah. Bunda Sari. Saya langsung izin pamit ya Bunda Sari, Bunda Wulan, Teh Neneng dan teman-teman semua. Sehat-sehat semua ya teman-teman ya. Insya Allah ya, belum izin lanjut ada yang dibahas lagi ini bersama Bapak Ibu Guru. Ya. Nanti sharing-sharing insya Allah di record ya Bunda Sari ya. Yes, insya Allah sudah di record. Mau tahu diskusinya teman-teman sejauh mana, kan Bunda juga mau belajar juga ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya teman-temannya Bu Robi dan Bapak Ibu Guru sudah berada di sekolah. Kita doakan semoga persiapan untuk tahun ajaran barunya lancar ya teman-teman ya. Karena Bapak Ibu Guru dan juga Bu Robi mempersiapkan untuk menyambut teman-teman semua nanti ini di kelas barunya ya. Ada yang naik kelas 5, kelas 6 gitu ya, atau nanti SMP di sekolah barunya ya. Oke, sip. Kalau begitu tidak berlama-lama karena juga tadi sudah ada cuplikan dari Teh Neneng, pasti teman-teman sudah penasaran banget, dan juga tadi ada motivasi dari Bu Robi. Teh Neneng ini orangnya asik banget ya. Jadi teman-teman jangan sungkan untuk curcol ya. Anaknya Bunda Sari dan anaknya Bunda Wulan juga mendengarkan. Jadi anggap aja kami tidak berada di sini. Silakan curcol juga boleh gitu ya. Oke, baik, langsung saja Teh Neneng saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Robi sohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Terima kasih kepada Bunda Sari yang sudah membersamai dan memberikan waktu buat saya untuk berbagi sama teman-teman. Tadi yang terhormat juga buat Bu Robi, teman yang sudah cukup lama sekali. Dan Masya Allah terima kasih juga kepada Ibu Wulan yang
memberikan kesempatan kedua nih ya kalau nggak salah. Insya Allah bersama ketemu lagi dengan teman-teman di Buah Hati. Teman-teman, terima kasih yang Teh Neneng cintai. Mudah-mudahan nanti yang teman-teman tadi boleh loh nanti mau diskusi mau apa juga sama Teh Neneng. Sebelum Teh Neneng mau ke materi, Teh Neneng mau minta ada teman-teman nggak yang berkenan jadi relawan? Teh Neneng punya kartu. Namanya kartu perasaan. Nah, nanti kartu ini Teh Neneng akan pilih 3 kartu. Nanti teman yang berkenan 1 orang boleh pilih kartu yang mana. Ada yang berkenan untuk menjadi relawan pilih kartu? Saya. Oke, boleh. Siapa namanya, Kak? Balkis. Kak Balkis, di sini ada 3 kartu ya. Yang pertama kartu atas. Nah, ini kartu perasaan. Permainannya adalah nanti setiap ada kata yang tertulis di belakang kartu ini, kakak kira-kira perasaan apa atau ingat apa dan boleh diungkapkan. Ya. Di sini ada yang atas, tengah, atau bawah. Kakak mau pilih yang mana? Yang tengah deh. Tengah, oke. Nenek ambil tengah. Kita buka ya, perasaan apa yang ada di tengah? Patah hati. Silakan cerita apa yang paling teringat ketika kapan mengalami patah hati, seperti apa gitu. Apa sama teman atau mau siapapun, boleh. Sharing tentang perasaan patah hati. Di chat atau langsung? Kenapa? Patah hati ya. Yang paling teringat pertama kali ketika ada kata patah hati, apa yang teringat? Yang teringat mungkin itu pernah kayak diabaikan gitu. Ya boleh. Nggak apa-apa kalau Kak Balkis merasa kayaknya patah hati buat aku ngerasa terabaikan. Boleh cerita sedikit kapan merasa terabaikan sama siapa? Sama abang. Sama abang? Iya. Oh, jadi pernah ada kejadian ya? Nggak apa-apa, hati sedikit saja. Biasanya Teteh pakai kartu ini sama teman-teman offline sih. Biasanya jadi curhat deh. Mungkin mudah-mudahan nanti bisa ketemu sama teman-teman bukan hanya online ya. Jadi bisa bermain permainan kata. Nah, oke, terima kasih Kak Balkis sudah menjadi relawan bermain kartu perasaan. Oke, kita mulai ke materi ya. Bunda Sari mohon dibantu. Oke, siap sebentar. Oke, sudah ya? Oke, ya bismillahirrahmanirrahim. Teh Neneng nih pakai temanya ini. Ini padahal mau balik. Emang kenapa sih ada urusan apa dengan mengenal diri kita lebih dalam? Nah, oke, yang kedua. Boleh? Slide kedua, Bunda Sari. Itu udah slide kedua kok. Iya, udah. Balik ya. Apa itu balik dan apa itu akhil balik. Karena hari ini kita tentang materi prabalik ya. Nah, apa sih? Tadi Bu Robi tuh sudah sempat menyampaikan. Balik apa, prabalik apa. Nah, ini Teteh mau bahas dulu akhil balik. Boleh slide ketiga. Ini mohon maaf, kebetulan Teteh nih. Apa itu akil? Akil itu adalah berakal atau memahami dan mengetahui. Nah, ini kok berakal ya? Terus kalau anak kecil, apakah berakal? Sama, tetapi berbeda. Nah, manusia itu salah satu nikmat terbesarnya adalah pertama Allah berikan akal.
Karena Allah memberikan akal itu hanya kepada manusia. Kalau hewan, tumbuhan, walaupun makhluk hidup tapi tidak diberikan akal. Makanya akal ini adalah salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Agar apa? Agar kita bisa berpikir, bisa menentukan mana yang baik, mana yang benar. Makanya Allah berikan akal. Kalaulah akal ini tidak digunakan, apa yang terjadi? Nah, nanti teman-teman boleh jawab ya. Selanjutnya, nih, apa itu balik? Karena tadi akil balik. Balik merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Balik diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti sampai. Maksudnya telah sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan. Nah, dalam Islam tuh hanya ada fase anak ke balik. Ya aku kan masih kecil. Nah, kalau udah ada tanda balik, maka dia sudah menjadi mukallaf atau harus melaksanakan segala perintah Allah. Kalau memang belum, terus kalau aku lagi kecil, kok kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 2, suka kok sholat, suka gue ngaji. Hebat, karena memang sebelum ke balik, teman-teman harus bersiap-siap dulu. Harusnya ketika balik nih, sholat udah nggak ada disuruh lagi. Pas aku udah mulai balik nih, oh aku sudah terbiasa dengan sholat, aku sudah terbiasa dengan murojaah. Kalau terbiasa malah, karena apa? Kalau waktu kemarin-kemarin sebelum balik, insya Allah kebaikannya akan diberikan kepada orang tua. Kalau nanti, wah, semuanya sudah mulai sesuai, sudah mulai dicatat sama malaikat karena kita sudah bertanggung jawab di hadapan Allah. Lanjut. Nah, akil balik adalah seseorang yang sudah sampai usia tertentu untuk dibebani hukum syariat atau taklif dan mampu mengetahui atau mengerti hukum tersebut. Nah, insya Allah sih kayaknya di PAI sudah banyak pelajaran ya, bagaimana bertoharoh, bagaimana toharoh bersuci ibadah ataupun bermuamalah, itu biasanya sudah disampaikan. Apalagi tadi, oh iya ada materinya di kelas 4 tentang balik. Kalau ini mungkin Teh Neneng lebih ke arah mengulas atau mengingatkan atau murojaah. Atau bisa jadi aku baru mau naik kelas 4, aku nggak ngerti. Nah, bagi yang sudah mengerti, alhamdulillah. Bagi yang belum, jadi mengerti, insya Allah. Nah, jadi ketika sudah akil balik, maka dia sudah dibebani hukum syariat. Maksudnya hukum syariat apa? Hukum yang Allah sudah tentukan. Salah satunya apa? Salah satunya kewajiban sholat. Terus aku udah tahu, aku sudah sholat, tapi tahu nggak ilmunya sholat? Bagaimana sejarahnya sholat? Kenapa Allah akhirnya teman-teman harus tahu tuh sirohnya. Kenapa sih? Ya, oke, nanti lanjut lagi Bunda. Nanti Teteh bahas sedikit. Nah, bagaimana ciri-cirinya bagi perempuan? Nah, ini perempuan nih kita nih, apa sih cirinya kalau kita sudah balik? Kalau laki-laki Teteh bahas sepintas ya. Pertama adalah mimpi basah atau mengeluarkan mani. Ini buat laki-laki. Atau secara fisiknya ada jakunnya. Nih teman-teman udah mulai lihat nih. Kok teman aku sekarang udah ada jakunnya atau suaranya tiba-tiba kenceng. Ini bagian salah satu yang ada di laki-laki. Iko dia, kalau perempuan gimana nih? Salah satu cara atau ciri-ciri bagi perempuan adalah, dibuka Bunda, satu adalah, apa nih? Ya maaf ya, Teteh di handphone jadi agak kurang kelihatan. Perubahan yang terjadi pada masa pubertas terlihat dari fisik dan emosinya. Nanti ini biasanya teman-teman sudah mulai agak-agak emosional, agak marah nih kan. Slide berikutnya, Bun. Halo. Nah, perubahannya tadi
tadi ya, perubahannya itu jadi dari mulai teman-teman tuh mudah tiba-tiba suka sedih, tiba-tiba marah, tiba-tiba mulai nggak tenang. Biasanya itu adalah mulai tanda-tandanya teman-teman sudah mulai mau balik. Kalau fisik nih biasanya kulit wajah mulai agak berminyak, aduh tiba-tiba ada jerawat, nggak usah kaget. Kenapa ya aku kok ada jerawatnya? Aduh aku jadi nggak cantik. Oh tenang, tetap cantik kok. Itu adalah perubahan hormon yang ada dalam dalam tubuh. Terus tumbuh rambut halus di ketiak. Jadi kalau nanti ada tumbuh rambut di ketiak atau di kemaluan juga sama. Itu salah satunya. Atau pinggul tiba-tiba seperti membesar atau payudara juga mulai berbentuk. Dan paling pentingnya adalah yang pertama ketika dia sudah balik, untuk perempuan cirinya adalah menstruasi atau haid. Haid itu apa sih? Haid itu mengeluarkan darah dari kemaluan. Nah, terus mengeluarkan darahnya banyak nggak? Minimal 1 hari 1 malam. Jadi kalau teman-teman sudah mulai keluar darah, teman-teman nggak usah bingung, nggak usah sedih, nggak usah khawatir. Ya kenapa kok aku? Ya, itu tandanya teman-teman sudah balik. Bilang sama bunda, nanti aku tapi takut, aku malu. Gak apa-apa, karena itu adalah fitrah. Fitrah itu adalah sesuatu yang memang Allah berikan yang terbaik buat kita. Ya, jadi teman-teman kalau sudah mulai menstruasi atau haid, itu alhamdulillah. Alhamdulillah, barokallah, berdoa kepada Allah bahwa teman-teman memang sudah balik. Dan salah satu tanda balik adalah sudah haid. Tadi Teteh bilang ya, haid itu apa? Haid itu mengeluarkan darah dari kemaluan. Sebanyak apa? Pokoknya selama 1 hari 1 malam, kalau masih keluar berarti sudah haid. Nah, terus, tadi juga tuh diulang. Jadi teman-teman nggak usah kaget kalau nanti tiba-tiba kulitnya mulai ada jerawat. Nanti tanya sama bunda, bunda aku kan sudah mulai haid, tapi kok aku ada jerawatnya. Nanti sama bunda diajarkan. Oh itu tandanya harus sudah mulai cuci mukanya. Terus tumbuh rambut halus di ketiak. Terus mulai bau badan. Terus nanti sama bunda. Jadi teman-teman dari kalau yang belum haid sekarang sudah mulai ngobrol sama bunda. Bunda, emang gimana sih bunda? Boleh tanya tuh sama bunda. Nah nanti bunda jelasin. Makanya kalau mungkin kalau untuk yang kelas 4 sama kelas 6 ada ya, kelas 5 yang sudah haid. Jadi sudah tahu, sudah terbiasa. Oh ini aku udah tahu. Terus bentuk payudara aku kok sudah mulai ada bentuknya. Nah teman-teman nggak usah kaget karena itu adalah fitrah. Oke, lanjut Bunda. Nah, jadi ada 4 ya. Pertama, menstruasi biasanya di usia 9 tahun. Kalau zaman dulu memang ada orang yang sudah menikah di usia 9 tahun. Jadi 9 tahun tuh udah bisa hamil. Nah, terus mulai tumbuh rambut di bagian tertentu. Pinggul atau tadi payudara sudah mulai membentuk, sama bau badan sama jerawat. Itu teman-teman, jadi kalau sudah ada itu diawali dengan perasaan tadi tuh, tiba-tiba sedih, tiba-tiba pengen marah, tiba-tiba ambekan, tiba-tiba moody, gitu. Nah, biasanya itu tanda-tanda kalau teman-teman udah mulai mau haid nih. Nah, berarti teman-teman nanti belajar mengontrol, iya tapi aku pengennya marah, aku kesel gitu. Nggak apa-apa, itu fitrah. Ya, nanti teman-teman nggak usah malu nih sama bunda, aku mau cerita sama bunda tapi malu gitu. Nggak apa-apa, bunda nanti bantu menjelaskan. Oke, selanjutnya. Lalu apa nih yang harus kita lakukan? Nah, terus kita harus ngapain kalau sudah haid? Nah, apa ya? Lanjut, Bu. Nah, pertama, teman-teman, berarti teman-teman sudah taklif, sudah dapat kewajiban tugas dari Allah. Salah satu yang teman-teman harus sudah lakukan, kalau di rumah pun atau di masjid sekalipun, ya salah satunya adalah sholat berjamaah. Walaupun ini sunnah, tapi ini sunnah yang insya Allah, kebayang nggak teman-teman kalau sholat 1 rakaat mendapatnya 1 pahala. 7 sendiri 27 kali. Nah, ini 1 kali dapat 27. Jadi sudah mulai terbiasa nih.
Terus yang kedua harus sudah mulai menghafal Al-Quran. Kenapa? Supaya kan gini, Allah nanti akan pas kita meninggal itu di ayat terakhir yang sudah kita hafal. Nah, mudah-mudahan kita menjadi ahli Quran. Kenapa? Nanti teman-teman di alam kubur itu kan teman-teman tahu tuh tanah gitu ya, tanah kuburan yang sangat sempit. Satu-satunya yang membuat terang benderang, yang membuat luas itu adalah membaca Al-Quran, menghafal. Kalau orang menghafal Quran pasti membaca. Nah, dia lagi menghafal, terus berulang-ulang. Dan satu ayat, satu huruf, bukan satu ayat. Satu huruf itu mengandung 10 kebaikan. Masya Allah banget. 10 kebaikan. Terus kebayang nggak kalau kita menghafal diulang-ulang satu ayat berapa huruf? Bismillahirrahmanirrahim. Ba, sin, alif, lam, lam. Sudah berapa tuh? Satu kali terus kita ulang-ulang berapa ribu kali. Dan itu kenapa harus sudah sangat mulai ketika usia balik dan sebelumnya sudah mulai? Karena itulah salah satu teman-teman kan nanti sudah mulai dicatat. Karena teman-teman sudah taklif, sudah dapat syariat dari Allah. Makanya sudah setiap teman-teman menghafal Al-Quran, maka itu sudah tercatat sebagai amal kebaikan. Terus udah mulai ikut kajian nih, harus sudah mulai ada halako-halako yang mungkin ya sudah mulai seminggu sekali. Untuk apa? Untuk mulai mengetahui tentang ilmu agama. Orang-orang gini. Man yuridillahu khairan yufaqih fiddin. Barang siapa yang Allah berikan man yuridullahu, tadi lupa lagi. Jadi Allah akan memberikan kepahaman dalam agama. Teman-teman harus sudah tahu tuh, oh sholat sunnah itu seperti ini, oh sholat wajib itu seperti kayak tadi. Apa sih sejarahnya ada sholat? Dari mana sih? Kenapa harus 5 waktu? Nah, teman-teman nanti harus sudah mulai belajar sirohnya. Adanya di kajian-kajian. Nah, terus teman-teman akan tahu nih mengenal ini boleh nggak sih? Ini tidak boleh, ini boleh. Kalau hanya tanya, Bunda ini boleh nggak? Boleh. Ini enggak gitu. Tapi kalau teman-teman tahu secara ilmunya, walaupun tidak bertanya kepada Bunda karena ngaji, oh iya, dari guru aku tentang air, aku boleh nggak sih senang sama lawan jenis? Boleh, alhamdulillah, itu fitrah. Kalau hanya suka, yang nggak boleh apa? Nah, ini harus teman-teman tahu. Nah, terus yang paling penting nih teman-teman, kalau sudah balik itu adalah sudah mulai punya rasa malu. Nah, perempuan sekarang banyak yang nggak punya rasa malu. Padahal malu itu adalah bagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Jadi kalau orang yang sudah nggak tahu malu, mungkin imannya sudah mulai berkurang. Nah, contohnya kan sekarang tuh banyak ya teman-teman perempuan-perempuan yang nggak buka, yang jilbabnya terbuka, disimpan di foto, diupload, dilihat-lihat gitu. Nah, itu hati-hati, jangan-jangan sudah mulai hilang rasa malunya. Padahal perempuan itu harus dijaga malu. Tapi ketika di giliran disuruh sama bu guru tampil, ya aku malu. Bukan. Malu itu adalah malu melanggar aturan Allah, malu tidak taat sama Allah. Itu malu yang harus dijaga, terutama perempuan. Ketika perempuan bicara sama laki-laki, bagaimana perempuan? Oh iya, aku perempuan itu tidak boleh. Bagaimana nih kalau sama laki-laki, sama lawan jenis, atau sama bunda, sama ayah? Boleh nggak kita bicara sama bunda ayah dengan nada yang tinggi? Hati-hati teman-teman, ketika kita bicaranya 5 oktav, bunda kita 3 oktav, ini menjadi catatan amal keburukan. Jadi kalau bundanya, Kak, udah belajar belum? Kakak harus menjawab di bawah suara bunda. Iya bun, sudah. Iya bun, belum. Nah, ini salah satu. Kenapa nih kalau sudah balik? Ya, setiap yang teman-teman lakukan, yang teman-teman ucapkan, termasuk apa yang ada dalam hati teman-teman, itu sudah menjadi catatan. Kalau hanya dalam hati, baru dilihat. Oh, ini niatnya baik atau buruk. Kalau niatnya baik di dalam hati, walaupun baru di dalam hati, sudah dicatat menjadi kebaikan.
Tapi kalau dia belum, kalau udah niatnya buruk, malaikat menunggu nih, kira-kira dilakukan nggak ya? Tapi kalau dilakukan baru dicatat amal keburukan. Allah baik banget sama kita. Kalau amal baik baru niat saja udah dicatat. Tapi amal buruk kalau belum dilakukan belum dicatat. Sebegitu Allah memberikan kesempatan banyak. Karena teman-teman kalau sudah balik harus sudah seperti ini. Teman-teman punya sepatu 10 nih. Oh, siap-siap tuh. Sepatu semua akan dihisab sama Allah. Bajunya banyak nggak nih? Semua akan dihisab sama Allah. Karena ketika sudah balik, apapun yang teman-teman lakukan, apapun yang teman-teman ucapkan, dan apapun yang teman-teman tersirat dalam hati, sudah menjadi catatan amal baik dan amal buruk. Nah, teman-teman akan tahu materi ini banyak dari mana? Ketika ikut kajian yang diawali dengan baca Al-Quran, yang tiap ketemu dengan menghafal Al-Quran. Dan pastinya di pertemuan itu berkumpul dengan orang-orang baik, dan pastinya ketika berkumpul dengan orang baik, salah satunya ketika kumpul minimal sholat berjamaah. Ini Masya Allah. Oke, lanjut nah. Bu, punten. Nah, terus mengenal jati diri nih. Nah, teman-teman harus tahu nih, aku ini kelebihannya apa ya? Kekurangannya apa ya? Aku, Teteh ini berapa kali nih kalau ngisi materi tentang mengenal diri, itu ketika nulis silahkan dalam waktu 5 menit, tulis kelebihan diri. Aku nggak tahu, aku nggak bisa, aku lebihnya cuma 1 doang, aku lebihnya cuma 2. Tapi pas nulis apa kelemahan kita banyak gitu. Ada yang aku nggak tahu kelebihan aku dan kekurangan aku. Wah, ini mudah-mudahan nanti ada materi khusus bagaimana tentang mengenal diri. Kenapa sih harus mengenal diri? Karena ketika kita mengenal diri kita, maka kita akan mengenal Tuhan kita. Nanti teman-teman akan tahu, oh aku ini senang banget menulis. Nah, gimana cara membantu kita supaya kita tahu kelebihan diri? Teman-teman boleh tanya 5 orang terdekat teman-teman. Contohnya ada ayah, ada ibu, ada teman, ada siapa aja. Terus ditanya, aku boleh tahu nggak menurut Bunda aku kelebihannya apa? Nah, oh kamu tuh orangnya ceria, Kak. Kita bisa tulis ceria. Kita tanya sama teman kita, menurut kamu apa sih yang paling kamu sukai dari aku? Kamu tuh orangnya kalau diajak ngobrol seru deh. Oke, 2 seru. Itu jadi kelebihan. Kenapa? Ketika kita tahu kelebihan, teman-teman akan jauh lebih mudah melakukan banyak hal. Dan ketika teman-teman melakukan tahu kelemahan, kita mulai pelan-pelan satu-satu. Oh, mana dulu yang harus kita perbaiki. Nah, ada hal yang harus teman-teman ketahui juga setelah balik ini. Teman-teman sudah berpisah tempat tidur dengan orang tua. Jangan sampai nih yang udah balik masih tidurnya sama bunda atau sama ayahnya. Jadi teman-teman, waduh aku sudah balik harus sudah mulai berpisah, harus benar-benar kamar sendiri, apalagi kalau ada yang kelas 6 masih tidur sama mamahnya gitu. Nih baiknya sudah mulai berpisah. Terus yang berikutnya, teman-teman harus mengetahui ada 3 tempat yang ini harus ada izin kepada orang lain atau masuk kamar orang lain ataupun tempat tidur orang tua. Jadi ini ada kamar mamah nih, nggak boleh sembarangan lagi nih, main buka aja, mama gitu. Atau begitupun nanti mamah ke kita bisa, pertama harus diketuk ataupun izin. Pertama adalah setelah sholat isya. Setelah sholat isya teman-teman, ketika mau memasuki kamarnya bunda, biasakan izin atau mengetuk pintu. Setelah sholat subuh, nah atau sama ini, satu lagi nggak kecatat ya. Setelah sholat isya, sebelum sholat subuh, sama satu lagi ketika sholat qailulah. Qailulah itu ketika tidur siang sekitar pas mau jam zuhur. Nah itu juga diusahakan teman-teman, ini udah mulai paham adab. Begitupun orang lain yang masuk ke kamar kita. Ada abang nih, kali teman-teman sudah balik. Abang juga harus sudah mulai mengetuk pintu kamar teman-teman karena khawatirnya teman-teman, walaupun itu kan kakak aku, tapi tetap ada aurat antar mahram. Nah, auratnya kalau ketemu bukan mahram apa? Kita udah tahu nih, aurat yang bukan mahram itu dari ujung, jadi kita harus menutup seluruh tubuh kecuali muka dan tangan. Kalau yang bukan mahram. Terus kalau yang mahram gimana? Seperti kakak kita, adik kita, sedangkan kita sudah balik.
Tetap dari pusar sampai lutut yang sesama mahram tidak boleh terlihat. Nah, itu teman-teman harus memahami hukum syariat karena ketika teman-teman sudah balik, nah teman-teman nanti harus banyak cerita sama Bunda. Aku malu, aku takut. Gak apa-apa, justru Bunda pasti senang. Karena nanti Bunda akan kasih tahu seperti apa. Bunda, aku sepertinya sudah mulai keluar keluar darah dari kemaluan aku, sampaikan saja. Terus pinggang aku udah mulai agak sakit. Terus kayaknya payudaraku sudah sama Bunda, tempat curhat terbaik teman-teman. Ya, murid nenek yang bilang gini, habis kalau cerita sama Bunda suka hatin mulu. Nah, insya Allah orang tua atau ini yang menerima curhatan kita, pasti dia pengennya yang terbaik buat kita. Nah, tapi kalau ada teman-teman yang merasa, aku nggak nyaman, mau curhatnya sama teh neneng aja boleh. Boleh. Nanti teh neneng kasih nomornya ya, teman-teman boleh berkaitan sama tapi teman-teman kalau sudah head pertama kali memang baiknya bilang sama Bunda supaya apa? Bunda nanti kasih tahu. Satu ya nak, yang harus dijaga dari ketika kita sudah balik adalah jangan pernah ada orang yang bukan mahromu menyentuh dari ujung kepalamu sampai ujung kakimu. Karena satu saja kamu disentuh sama orang yang bukan mahrammu, sejatinya engkau sedang membawa kerikil dari neraka dan kau simpan di tangannya, mendidihlah seluruh tubuh orang tuamu. Wah, jadi aku nggak boleh disentuh sama yang bukan mahram. Ya, kalau sudah balik. Nah, karena itu, makanya kan biasanya kalau sudah balik, salamannya jadi begini ya. Assalamualaikum, biasanya begitu ya. Oke, lanjut Ibu. Masih ada nggak ya? Nah, ini cara mandi besarnya. Cara mandi besarnya tuh seperti apa ya? Pertama niat. Nah, niat itu ada yang boleh diucapkan atau di hati. Boleh pakai bahasa Arab? Boleh. Boleh nggak aku pakai bahasa Indonesia? Boleh. Jadi teman-teman, boleh nggak aku nggak niat? Tidak boleh. Karena yang membedakan setiap amal adalah niat. Teman-teman cuci piring, kalau niatnya karena Allah, bisa jadi amal kebaikan. Teman-teman tersenyum, kalau punya niat karena Allah, maka jadi kebaikan. Kalau nggak berniat, ya udah, senyumnya nggak jadi amal kebaikan. Cuci piringnya nggak jadi amal kebaikan. Tapi kalau berniat, ya Allah, aku ingin tersenyum karena Allah. Karena senyum itu adalah sedekah. Atau saya mau cek ini, jadi bedanya adalah niat. Begitupun mandi besar. Jadi kalau teman-teman sudah head, sudah bersih, nah head itu biasanya yang pertama adalah 1 hari 1 malam, tapi kebiasaan biasanya orang head itu 7 hari, 6 hari sampai 7 hari. Itu rata-rata orang head. Yang paling banyak biasanya 15 hari. Nah, kalau sudah selesai sampai bersih, ada namanya mandi besar atau mandi wajib setelah head. Tadi yang pertama niat di hati, yang kedua mencuci tangan 3 kali sebelum memasukkan ke tempat air atau sebelum mandi. Jadi cuci tangan dulu, bismillahirrahmanirrahim, 3 kali. Setelah itu membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada di tangan kiri. Jadi kalau teman-teman udah cuci tangan, langsung bersihin dulu kemaluannya. Nah, bersihin dulu kemaluannya. Setelah bersihin kemaluan, nah ada yang tidak tercatat sama Teteh. Lalu sunahnya adalah dahulukan yang kanan. Jadi kalau teman-teman udah cuci tangan, bersihkan kemaluan, dahulukan yang kanan. Jadi kalau mandi sebelah kanan dulu. Siramnya sebelah kanan, baru sebelah kiri. Nah, itu sunahnya ya. Oh ini nih ya, oh ada nih.
berwudu. Oh ini nih, mencuci tangan dulu maaf ya. Tadi mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan sabun. Dia bisa memegang kemaluan harus dicuci tangan. Kalau zaman dulu zaman Rasulullah, jadi setelah itu langsung ke tembok. Nah, kalau sekarang udah ada ini ya bukan tembok apa debu ya. Tapi kalau sekarang kan ada sabun. Jadi kalau habis cuci kemaluan langsung dicuci, lalu berwudu secara sempurna seperti wudu mau sholat. Setelah itu menyiram air ke atas kepala sebanyak 3 kali. Baiknya kanan menggunakan air pada kepala setiga hingga sampai ke pangkal rambut. Atau kulit kepala dengan menggosok-gosokkan, menyela-nyela. Tidak wajib bagi wanita untuk yang menguraikan ikatan. Mengguyur air ke seluruh badan. Nah intinya teman-teman itu sama sunahnya ya. Kalau wajibnya hanya 3. 1 niat, 2, menyiram badan dengan air secara tertib. Yang ketiga adalah tertib. Tertib itu adalah mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhir. Itu wajibnya. Jadi niat, siram dari atas sampai bawah, sampai bersih. Yang ketiga tertib. Mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang. Tapi kalau sunahnya banyak. Setelah niat ada cuci tangan dulu, membersihkan kemaluan, cuci pakai sabun tangannya, lalu berwudu, habis berwudu menyiram air dari atas kepala, terus dari sebelah kanan dulu, lalu mengguyur seluruh badan, dikeseknya baru pakai sampo seperti biasa. Ini teman-teman kalau mandi wajib jangan udah main jebur-jebur aja, urutannya dilakukan supaya mandi saja teman-teman sudah menjadi bagian pahala dari Allah. Lanjut Bunda. Nah, ini yang tadi nih. Ini biasanya Teteh kenapa menekankan ini banget. Karena banyak perempuan hilang rasa malu dia nih terlihat. Nah, nih al-haya minal iman. Jadi terutama anak perempuan harus sangat menjaga sekali karena perempuan itu masya Allah. Nah, nanti teman-teman tapi ingat tadi malunya adalah malu melanggar aturan Allah, malu tidak taat sama Allah. Itu maksud dari rasa malu, bukan ayo kamu tampil malu bukan kan yang itu ya, tapi malunya adalah malu melanggar aturan Allah. Jadi ketika ini ayo kamu berani nggak, kalau dalam kebaikan berani, tapi kalau dalam ketidakbaikan tidak berani dan harus dijaga malu. Nah itu ya, lanjut Bu, masih ada? Alhamdulillah. Nah, nanti Teteh pengennya banyak ngobrol sama teman-teman. Ya, teman-teman minimal sudah tahu nih. Apa aja sih? Oh, akil itu berakal, balik itu sudah taklif atau sudah kena hukum dari Allah. Terus yang kedua, head. Terus tadi ciri-cirinya balik itu apa? Balik itu tadi cuman teman-teman haid usia 9 tahun. Terus kalau fisiknya sudah mulai tumbuh, kalau perasaan non fisiknya apa? Tadi sudah mulai tiba-tiba sedih, nggak moody, terus seperti itu. Nah nanti teman-teman kalau yang sudah head, ada pernah punya masalah nggak? Aku udah head, tapi aku malu ngomong sama mama gitu. Mungkin nanti juga ada keterampilan dari mama bisa dikasih tahu nih sama bundanya teman-teman, bagaimana cara mencuci softtek. Teh Neneng dulu lagi kecil nggak diajarin tuh sama mama ya. Jadi salah pasang softteknya. Jadi harusnya softteknya yang nempelnya di bawah, di atas. Sekarang nggak dikasih tahu, takut, malu gitu. Padahal harusnya dikasih tahu, biar mamanya yang ngejelasin. Ya udah. Nah, tapi kalau belum ada yang balik gitu, ada yang masih kelas 3, ada yang kelas 4, ada yang kelas 5, ada yang kelas 6. Teteh nemuin ada yang usia 9 tahun, banyak sekarang ya. Yang 9 tahun memang sudah pada head. Ya teman-teman nggak usah khawatir. Terus tiba-tiba, pengennya marah-marah gitu. Nah, nanti teman-teman boleh tanya atau sharing yang punya pengalaman, atau mungkin aku belum pernah, Teh Neneng boleh nggak apa-apa kalau belum pernah. Pokoknya kuncinya adalah kalau itu sudah terjadi, langsung bilang sama Bunda. Ya,
Terima kasih. Langsung diskusi ya. Mudah-mudahan ada pertanyaan. Tapi nggak tahu dari jam berapa. Mohon maaf nih, kebetulan hari ini Teteh lagi memegang kakak-kakak SMP SMA nih. Lagi camping, baru sampai di rumah. Lagi camping dari Gunung Pangsalatan. Nah, ya, jadi pegang anak SMP SMA, jadi rata-rata sudah pastinya sudah head dan laki-lakinya sudah pada berbaling. Nah, kalau teman-teman pasti ada yang muda dan yang oke, Ibu Bunda Stari, nanti kalau sepertinya Teh Nenengnya keluar ini teman-teman ya. Sambil kita menunggu lagi Teh Neneng untuk bergabung bersama kita lagi di sini. Gimana nih teman-teman, Masya Allah ya. Ada pengetahuan baru atau memang sudah tahu sebelumnya atas apa yang tadi diceritakan sama Teh Neneng? Udah pada tahu belum? Ada pengetahuan baru sih tadi. Ada pengetahuan baru ya Kak Balkis ya? Atau memang ada yang belum tahu sama sekali? Udah tahu. Udah tahu ya, Masya Allah ya. Tapi apa namanya, ada pengayaan gitu ya dari Teh Neneng atas penjelasan yang diberikan oleh Teh Neneng tadi. Nah, kita nanti ada sesi tanya jawab ya. Kakak-kakak silahkan yang ingin bertanya langsung kepada Teh Neneng, atau misalnya agak malu-malu gitu ya, boleh kirim chat ke Bunda, nanti Bunda bacakan untuk diajukan kepada Teh Neneng ya. Oke, nah Teh Neneng sudah kembali, Alhamdulillah. Ya, Teh Neneng, oke kah sinyalnya? Ya, tadi sempat. sinyal. Siap. Maaf masih di. Iya, tadi sebetulnya saat Teh Neneng memberikan materi sedikit-sedikit ada sempat nge-lag-nya gitu ya, tapi kemudian cepat kembalinya gitu ya, tapi kemudian tadi terakhir sinyalnya terlihat merah gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah oke ya Teh Neneng ya. Alhamdulillah. Oke. Baik, kalau begitu Teh Neneng, kita mau memberikan kesempatan kepada teman-teman kita nih yang ingin bertanya. Ya, ada teman-teman yang sudah menyimpan banyak pertanyaan kah? Silahkan diajukan kepada Teh Neneng. Siapa dulu? Boleh raise hand. Oke, Kakak Balkis yang pertama, kemudian Bunda Wulan mau bertanya juga. Oke, pertama Kakak Balkis silakan langsung unmute, nanti yang kedua silakan Bunda Wulan. Oh, Kakak Azahra ya. Oke, kemudian nanti Kakak ketiga yang Kakak Kezia ya. Oke, silakan Kakak Balkis. Assalamualaikum, Balkis mau bertanya. Balkis kan belum haid, tapi teman-teman Balkis sudah haid. Boleh nggak sih kalau misalkan berharap itu kita pengen haid gitu? Harap sama Allah gitu Kak Balkis. Ya, boleh nggak? Kalau Balkis, ya terima kasih Kak Balkis. Saya langsung jawab dulu ya, suka lupa. Teh Neneng, teman-teman Balkis sudah head, tapi Balkis sendiri belum head. Boleh nggak sih berharap, berdoa sama Allah? Boleh-boleh aja gitu. Tapi alhamdulillah kalau Balkis belum head, berarti banyak hal yang akan Balkis siapkan. Oh, nanti kalau Balkis head itu, wah nggak bisa nih, agak leha-leha dikit. Wah, berarti Balkis harus tahu nih, mulai tanya sama Bunda. Bunda, nanti kalau aku bau badan pas aku balik, aku harus bagaimana? Berarti ini saatnya Balkis jadi belajar. Balkis jadi tahu tuh tanya sama Bunda. Oh, kata Bunda, ini nanti kalau Balkis badannya sudah mulai terasa ada aromanya, ini makanya mandinya harus sering. Oh, nah terus dikasih ini loh deodoran buat Balkis. Nah, Balkis jadi dapat ilmu dulu nih. Jadi pas Balkis, Bunda, aku boleh tahu nggak sebelum Balkis head, ya udah diajarin bagaimana pasang pembalut. Oh,
Bisa, boleh tuh, bisa diajarin. Jadi nanti pas Balkis haid, bunda aku sudah haid. Udah deh, bundanya bilang tinggal barokallah. Nah, itu adalah fitrah, itu adalah anugerah yang Allah berikan buat perempuan. Karena yang tidak dimiliki laki-laki adalah salah satunya adalah haid, hamil, dan nifas. Nah, ini hanya dimiliki oleh perempuan, dan itu adalah bagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada perempuan. Makanya kalau laki-laki tuh full, gak ada liburnya. Terus apa sih yang harus dilakukan kalau lagi haid? Apa kita karena jadi nggak sholat, nggak ada yang bisa kita lakukan? Oh, bisa. Kalau buat penghafal Quran, tetap bisa murojaah Al-Quran. Atau bisa berzikir. Sangat banyak hal yang bisa dilakukan walaupun sedang haid. Terima kasih Teh Neneng. Oke, terima kasih Kakak Balkis pertanyaannya dan juga Teneng penjelasannya. Lanjut ke Kakak Azahra. Silakan Kakak Azahra. Assalamualaikum Teh Neneng. Mau nanya, kan waktu dulu tuh aku belum ngerasain yang kayak tanda-tanda mau haid gitu. Kalau sekarang udah mulai kerasa gitu tanda-tanda haid. Gimana sih cara ngelawan rasa-rasa yang nggak baiknya? Terima kasih Teh Neneng. Oke, ini sepertinya Teh Nenengnya keluar lagi sambil kita tunggu ya. Teh Neneng untuk bergabung kembali bersama kita. Baik, tadi Kakak Azara bertanya untuk bagaimana caranya melawan rasa gitu ya, rasa-rasa yang pernah ada. Ya, bagaimana melawan rasa menuju Prabali itu ya, jadi ada perubahan-perubahan rasa. Gimana sih Kak rasanya menurut Kak Azhara tuh bisa didefinisikan lagi nggak? Mungkin teman-teman belum tahu nih, emang ada rasa Jadi apa sih? marah gitu atau enggak malas gitu. Malesnya males ngapain Kak? Males apa aja kayak bad mood gitu, cepet bad mood. Oh gitu, ada perubahan emosi ya di Kakak Azhara gitu ya. Dan bagaimana caranya melawan itu semua gitu ya. Oke ya, sambil kita menunggu Teh Neneng untuk bergabung. Nah, kemudian tadi kalau Kakak Balkis bertanya tentang berdoa ya. Kalau teman-temannya udah pada haid duluan gitu ya. Nih Kakak Balkis belum, boleh nggak sih berdoa ya? Kata Teh Neneng boleh-boleh aja berdoa gitu ya. Minta supaya ayo dong ya Allah aku pengen haid juga nih kayak teman-teman gitu ya Kak Balkis ya. Kata Teh Neneng boleh-boleh aja, dan perlu diberikan catatan bahwa ketika kita haid ya, beberapa hal memang tidak bisa kita lakukan ya, seperti misalnya sholat ya, memang dikasih libur ya sama Allah ya, nggak usah sholat dulu. Kemudian apalagi kalau misalnya berhaji nggak boleh tawaf gitu ya, mengelilingi Ka'bah gitu ya. Tapi kalau tadi Teh Neneng berkata menghafal Quran masih boleh kok ya, zikir masih boleh gitu ya. Jadi tadi itu ya Teh Neneng kan menginformasikan atau kita mengajak kita untuk banyak mengikuti kajian-kajian gitu ya. Jadi banyak ilmu-ilmunya di kajian-kajian itu apa sih yang bisa kita lakukan pada saat ibadah apa sih yang bisa kita lakukan saat kita haid gitu ya. Atau nanti mungkin nih pertanyaan Kakak Zahra tadi itu bagaimana sih melawan rasa-rasa yang ada ketika kita menuju prabalih itu ada rasa-rasa malas gitu ya. Bagaimana bisa menghalau perasaan-perasaan itu semua. Oke, Teh Neneng udah kembali lagi bersama kita. Teh Neneng sudah kembali lagi kah bersama kita? Assalamualaikum Teh Neneng. Ya Bu, halo, sudah ada? Oh iya. Halo, ya. Ya, Teh Neneng. Keluar deh. Oh iya.
Oke, Teh Neneng, ini tadi Kakak Azara sudah bertanya. Jadi Kakak Azara ini belum ya, Kak Azara ya, belum haid, tapi sepertinya sudah ada tanda-tandanya nih, sudah ada perubahan emosi gitu. Nah, gimana sih cara menghalau perubahan emosi yang mungkin seperti malas gitu loh, cepat bad mood gitu. Itu gimana Teh Neneng cara menghalau perasaan-perasaan yang seperti itu? Sebenarnya gini ya, teman-teman, ketika gimana nih, kita sebenarnya belum head, tapi sudah mulai ada tanda-tanda ke arah sana. Kalau malas diikutin apa enggak? Sebenarnya justru teman-teman harusnya tidak mengikuti rasa itu. Jadi sebenarnya kadang kan ada orang yang, ya udah males, pengennya diem aja, nggak moody. Nah caranya adalah justru bergerak. Teman-teman lakukan bergerak saja. Kan ada orang yang kalau lagi head juga sakit, tapi ada juga orang yang lagi head tuh nggak sakit gitu. Tapi sebenarnya yang salah satu yang menghilangkan rasa sakit itu sebenarnya adalah bergerak. Jadi kalau memang Kak Zahra udah mulai ke arah sana, apa yang harus Kak Zahra lakukan adalah memang bergerak, malah harus bergerak. Makanya kenapa kita harus senam? Sebenarnya itu salah satu yang nanti menstabilkan emosi kita, menstabilkan atau pokoknya memang harus senam, harus olahraga, minimal jalan kaki saja. Itu sangat membantu banget. Teh Neneng ini alhamdulillah sekarang udah 42, tapi speed tenaganya masih senang bergerak karena memang sudah terbiasa. Salah satunya adalah pekerjaan rumah nih teman-teman. Pekerjaan rumah itu membantu banget supaya kita tetap moodinya nggak hilang. Apalagi kalau teman-teman yang biasa di handphone mulu. Wah, ini hati-hati nih. Kalau teman-teman yang biasa di handphone biasanya berpengaruh kepada diri sehingga mau kita lagi head dan tidak head pun jadi lelah. Apalagi yang sudah biasa nyaman di rumahnya AC-nya enak gitu terus keluar kemana-mana ada AC. Nah itu sebenarnya membuat kita ketika ada panas dikit kita mulai mengeluh. Justru salah satunya banyak latihannya adalah teman-teman memang harus banyak bergerak. Satunya olahraga, yang keduanya adalah pekerjaan rumah. Itu membantu banget supaya teman-teman kayak tadi males-malesnya hilang karena terbiasa. Coba teman-teman satu hal aja yang rutin teman-teman lakukan. Pertama karena gini, kalau sudah head itu kan berarti sudah bertanggung jawab sama dirinya, bertanggung jawab dengan lingkungannya, baru bertanggung jawab dengan orang lain. Jadi yang belum head itu beruntung nih, alhamdulillah. Jadi menyiapkan diri, apa aja sih yang harus disiapkan bertanggung jawab sama diri. Kalau pertama masalah rumah, masalah kamar nih, masih ada nih teman-teman yang udah head tapi kamarnya dirapihin bundanya gitu atau dirapihin mbaknya, padahal dia harus bertanggung jawab nih, itu lingkungannya. Bagaimana mau bertanggung jawab sama lingkungan tapi bertanggung jawab sama dirinya belum. Salah satunya apa? Jilbabnya teman-teman harus sudah mulai latihan keterampilan hidup. Salah satunya adalah mulai merapihkan jilbab, merapihkan buku. Terus itu juga harus sudah mulai terlatih. Ya, yang belum head nih alhamdulillah karena itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang sudah head gimana nih? Kalau belum tahu insya Allah Allah maafkan. Tapi kalau sudah tahu harus dilakukan. Udah mulai bukunya di mana nempatin, bajunya, hal-hal yang sederhana yang berkaitan sama diri, gunting kuku, terus gosok gigi, mandi sehari 2 kali. Ini hati-hati kadang kan aduh mager nggak mau kemana-mana jadi nggak mau mandi. Padahal tanggung jawab terhadap diri itu adalah poin pertama yang akan nanti sudah terkena syariat. Ya tanggung jawab nggak sih sama diri, apa sih yang kita lakukan, apa yang dilihat, apa yang digerakkan, apa yang ada dalam hati, apa yang diucapkan, itu sudah Jadi yang sudah head karena sudah apakah mau diperbaiki sama teman tua aku, ya udah deh pelan-pelan besoknya nggak mudi lagi, tidak akan ngerasa bahwa ya udah malah di kamar yang ber-AC rasa ngeluh aduh panas banget. Tapi kalau sudah biasa bergerak, biasa tangguh, pas dapat AC udah kayak ya Allah nikmat banget. Gitu ya. Itu sih Bunda, mudah-mudahan nanti Kakak Zahra tetap paksakan ya, kalau bahasa emak-emak tuh tetap lakukan pelan-pelan saja. Mungkin itu Bun. Ada lagi teman-teman?
Siap, terima kasih Teh Neneng. Begitu ya Kakak Zahra ya, insya Allah sudah jelas ya. Jadi bergerak aja gitu ya, jangan dibawa gitu ya rasa malasnya, rasa bad moodnya ditinggalkan saja dengan kita bergerak dan juga bisa caranya dengan belajar dengan keterampilan hidup gitu ya Teh Neneng ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya Kakak Kezia. Silakan Kakak Kezia. Assalamualaikum Teh Neneng. Waalaikumsalam. Kan Kezia belum haid. Kalau misalnya haid itu nggak boleh sholat kan? Terus selain nggak boleh sholat, nggak boleh ngapain lagi ya? Oh, Masya Allah. Terima kasih Kak Kezia. Nah, apa aja sih yang nggak boleh kalau sedang haid? Pertama, nggak boleh sholat. Kedua, ada yang bilang membaca Al-Quran, tapi ada yang berpendapat juga boleh kalau hafalan. Ada yang berpendapat, nanti kakak boleh tanya sama Bunda. Bunda ngambil yang mana ya? Insya Allah dua-duanya ada dalilnya. Baca Quran, terus ada yang masuk ke masjid gitu ya. Terus ada banyak tentang, tapi yang jelas sebenarnya banyak hal yang tetap bisa dilakukan. Jadi yang tidak bisa dilakukan hanya berkaitan sama ibadah yang memang sudah tertera saja. Kayak tadi kalau Teteh memang mengambil yang tidak memegang mushaf. Terus gimana kalau tidak memegang mushaf? Aku nggak bisa murojaah. Bisa, sekarang ada handphone. Atau yang ke masjid. Tapi kalau bundanya, oh bunda ngambil pendapatnya yang boleh. Ya sudah. Nggak boleh puasa. Nah, ini pasti sama nih pendapatnya. Nggak boleh puasa kalau lagi haid. Tapi aku pengen puasa. Ramadan tiba-tiba haid 2 hari. Nah, nanti ketika sudah selesai Ramadan ada namanya diganti. Nah, berarti teman-teman bayar utangnya. Jadi salah satunya nggak boleh sholat, nggak boleh berpuasa, nggak boleh haji ataupun umroh gitu. Itu ya Kak Kezia, Masya Allah. Nanti ditanya sama Bunda ya, mau ambil pendapat yang mana. Allahu a'lam. Siap, terima kasih banyak Kak Kezia pertanyaannya dan juga Teh Neneng untuk penjelasannya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya Kakak Alia. Iya, Assalamualaikum Teh Neneng. Alia mau tanya. Iya, Waalaikumsalam. Apa haid berpengaruh dengan badan? Kalau nggak salah, Alia pernah dengar katanya kalau badannya lebih besar, haidnya lebih cepat. Kalau apa, Nah? Kalau badannya lebih besar, haidnya katanya lebih cepat. Oh, ya kalau badannya lebih besar, haidnya lebih cepat, gitu. Nah, iya. Pertama gini, kalau secara kesehatan Teteh sepertinya belum tahu ya, mungkin nanti Bunda Wulan yang mungkin jauh lebih tahu. Tapi yang jelas intinya teman-teman mau badannya besar, mau badan ada juga kok yang kecil memang dia juga lebih cepat. Yang jelas biasanya hormonnya yang memang sudah siap sehingga dia haid. Tapi yang jelas teman-teman yang paling penting adalah ketika Allah takdirkan teman-teman haid, teman-teman sudah tahu apa yang dilakukan dan teman-teman sudah menyiapkan itu. Itu yang penting. Jadi aku kalau yang kecil susah haid dong. Enggak, Teteh dulu badannya besar banget nih teman-teman. Badannya besar, tinggi besar, tapi haidnya usia 15 tahun. Nah, agak terlambat dulu haidnya gitu. Sempet dulu, ya aku bukan perempuan ya, kok aku nggak haid gitu. Tapi pas tiba-tiba usia 15 tahun itu baru haid. Setelah itu jerawatnya nggak berhenti, banyak banget jerawatnya. Sempet ya aku jelek banget ada jerawatnya gitu. Ternyata diajarin tuh cara mencucinya ini pakai sabun, diinin, oh kayak begitu. Jadi Teteh sebenarnya belum tahu ya. Nanti mungkin Bunda Wulan tahu tuh. Kalau Teteh sih belum pernah baca nih Kak tentang apa? Tentang kalau berkaitan haid itu badannya besar atau badannya kecil. Karena pernah menemukan yang badannya kecil juga kalau memang qadarullah ditakdirkan memang haid lebih dulu. Allahu a'lam. Nanti tanya Bunda Wulan mungkin tahu ya. Iya, terima kasih Teh Neneng. Sama-sama. Terima kasih Kak Alia dan Teh Neneng. Oke, ini ada pertanyaan dari chat. Saya bacakan ya Teh Neneng ya. Tanyanya mau tanya, kalau udah haid aurat kita memang masih boleh dilihat oleh orang tua kita, seperti kakak kita, seperti rambut itu masih boleh atau enggak gitu Kak?
Masya Allah, Masya Allah. Nah, kalau kita, ya tadi Teteh bilang ada yang namanya mahram, ada yang namanya bukan mahram. Mahram itu apa sih Teh? Mahram itu adalah orang yang tidak bisa menikah dengan kita. Kalau yang bukan mahram adalah orang yang bisa menikah dengan kita. Maksudnya mahram siapa? Contohnya ibu kita nggak mungkin menikah sama kita. Bapak kita nggak mungkin menikah sama kita. Abang kita nggak mungkin menikah sama kita. Berarti mereka adalah mahram. Terus gimana kalau yang belum sama yang mahram? Apa aja yang boleh dilihat? Rambut bukannya aurat. Nah, ada aurat ketika bertemu mahram, ada aurat ketika bertemu dengan bukan mahram. Kalau aurat bertemu dengan bukan mahram, maka seluruh tubuh kecuali tangan dan muka. Kalau yang bukan mahram. Kalau yang mahram, boleh. Ada batasannya di mana? Batasannya dari pusar sampai lutut. Walaupun sesama mahram tidak boleh. Contohnya kakak sama abang. Kakak pakai celananya pendek banget setengah paha. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau kakak, ya jadi antara lutut sampai pusar itu mahram, dengan mahram pun tidak boleh. Makanya boleh nggak aku mandi bareng sama adik aku, tapi sama-sama perempuan? Tidak boleh. Karena kalau mandi pasti terlihat dari pusar sampai lututnya. Nah, kan yang kita tahu pusar dari lutut bukannya auratnya laki-laki, betul. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut itu dari ketemu mahram ataupun bukan mahram. Tapi kalau perempuan, aurat ketemu bukan mahram dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka dan tangan. Tapi kalau sesama mahram itu tidak boleh dari pusar sampai lutut. Jadi udah nggak boleh tuh mandi bareng sama ade, sama bunda apalagi, atau sama kakak kita gitu. Kakak kita mandi bareng nggak boleh, walaupun mahram. Apalagi kalau sudah balik. Sebelum balik pun baiknya tidak dilakukan. Baiknya, makanya kalau adik aku masih 3 tahun sama yang 5 tahun, baiknya tetap tidak boleh. Baiknya sendiri-sendiri kalau mandi. Makanya nih teman-teman hati-hati. Kalau berenang, nah biasanya nih perempuan kelas 3, kelas 4, 5 nih, 6 gitu kan, main berenang, pas berenang pada di kamar mandinya pada bebas. Hati-hati dari pusar sampai lutut, karena itu tetap sesama mahram pun tidak boleh terlihat. Itu insya Allah. Itu ya Kak, kalau dipahami atau tidak? Gitu ya, ini via chat Teh Neneng ya, jadi ingin dirahasiakan sepertinya. Oke. Kemudian Teh Neneng kalau dari pusar ke atas itu berarti boleh ya Teh Neneng ya? Sebenarnya mungkin kalau dari sisi syariat memang tidak ada keterangan boleh dan tidak boleh. Kalau sisi syariat itu hanya ada keterangannya dari pusar sampai lutut. Tapi bukan berarti kita kalau di depan abang kita boleh dong nggak pakai baju gitu. Tapi lebih ke arah tidak sopan ataupun tidak patut saja. Kalau secara umum, aku nggak pakai baju depan abang aku, tapi celananya sampai bawah gitu. Kalau secara kepatutan tidak patut. Jadi tidak pantas kalau laki-laki apalagi sama perempuan. Tapi kalau secara syariah keterangan tuh. Jadi mungkin kalau maksudnya atas tuh gini, teman-teman cuma pakai kaos pendek gitu atau pakai kaos yang nggak terlalu, yang nggak nutup, nggak panjang, terus depan abang kita boleh gitu. Cuman kalau nggak pakai baju apa-apa kayaknya nggak pantas ya, masa kita depan kakak kita nggak pakai apa-apa, malu gitu kan. Makanya nanti kembali ke malu ini ada namanya ketidakpatutan. Tapi kalau secara syariah keterangannya hanya dari pusar sampai lutut. Begitu Bunda. Oke, baik. Terima kasih. Masya Allah, Teh Neneng. Oke, kita masih ada beberapa pertanyaan lagi nih, Teh Neneng. Boleh ya? Karena teman-teman sepertinya antusias sekali nih menuju Prabali. Masya Allah. Oke, lanjut silakan Kakak Ledisa. Assalamualaikum Teh Neneng. Waalaikumsalam. Teh Neneng, Ledisa mau nanya, kan sepupu itu bukan mahram ya. Kalau udah balik terus nih ada sepupu laki-laki, tapi dia masih kecil, masih TK, kita boleh nggak buka jilbab di depan mereka? Atau mungkin masih SD kelas?
Baik, Masya Allah. Ini pinter banget deh ya, Kak Ledis. Nah, Teh Neneng, aku kan sudah head contohnya. Sedangkan sepupu bukan mahram aku. Tapi sepupunya masih kecil. Boleh nggak aku buka hijab? Nah, teman-teman, ketika teman-teman ketemu sama yang sudah balik, pastinya tidak boleh. Tapi gimana, anaknya masih kecil, boleh nggak? Masih boleh karena dia belum balik. Kalaupun kayak masih bisa, boleh nggak aku ngegendong anak yang umur 2 tahun? Boleh, masih boleh. Aku nggak pakai hijab, masih boleh? Boleh. Ya nggak boleh kalau sepupunya sudah sama-sama balik. Nah, kalau sepupunya udah kelas 4 sama balik, itu baru udah nggak boleh. Berarti teman-teman ketika ada sepupu, tapi dia sudah balik dan itu lawan jenis, berarti harus dipakai. Tapi kalau sepupunya perempuan boleh nggak? Boleh, buka saja. Jadi kalau aku sudah balik, sepupu aku perempuan, tapi sama sudah balik, boleh dibuka? Boleh. Kan sama jatuhnya mahram. Mahram karena sesama perempuan. Jadi sepupu itu bukan mahram kalau laki-laki. Tapi kalau kan Teteh bilang tadi, clue-nya mahram itu adalah tidak bisa menikah dengan kita. Jadi kalau perempuan kan nggak mungkin nikah sama kita. Kalau perempuan lagi kan nggak mungkin gitu. Jadi sesama kayak Teh Neneng nih ketemu sama Ledisa. Teh Neneng buka jilbabnya, Ledisa buka jilbabnya. Boleh, boleh. Karena kita jatuhnya mahram sesama perempuan. Kan nggak mungkin Teh Neneng nikah sama Ledisa. Tapi kalau Teh Nenengnya udah sedewasa ini, laki-laki, ketemu Ledisa yang sudah balik, maka nggak boleh. Itu ya, dipahami Kak Ledisa? Iya. Ya, terima kasih dan Sama-sama, Ledisa. Ada lagi? Ya, kita masih ada satu lagi nih sepertinya. Kakak Cinara, silakan Kak. Assalamualaikum Teh Neneng. Saya mau Waalaikumsalam. nanya, kalau misalnya kita punya kakak, tapi kakak kandungnya laki-laki, boleh nggak kalau kita misalnya cuma pakai celana pendek sama baju lengan pendek aja? Nah, oke. Terima kasih Kak Cina. Yang tadi Teteh sampaikan, kalau dari pusar sampai lutut bertemu sama kakak kandung, tetap harus tertutup. Tapi kalau atas boleh teman-teman pakai kayak baju pendek atau kaos pendek atau tidak berhijab, nggak apa-apa. Yang nggak boleh dilihat, makanya ketika pakai celana tuh, kalaupun celana pendek baiknya menutupi dari pusar sampai lutut. Karena itu syariah. Jadi auratnya sesama mahram adalah dari pusar sampai lutut. Jadi kalau sama abang sekalipun baiknya tetap menutup, apalagi sudah sama-sama balik. Jadi tetap harus ditutup. Makanya sekarang kenapa, dan insya Allah setiap syariah yang Allah berikan pasti akan memberikan manfaat yang besar buat kita. Walaupun sebenarnya kita nggak boleh bilang, jadi kalau kita nggak ada manfaatnya nggak ditaati. Enggak. Kalau sama Allah, setiap apa yang Allah berikan, pertama pasti bermanfaat buat kita. Terus yang kan sekarang banyak tuh adik sama kakak juga kadang nggak ada tanpa ini, maksudnya terlalu dekat tapi berlebihan gitu. Nah ternyata kenapa Allah memerintahkan supaya kita sama abang sama adik kita sekalipun sampai lututnya terlihat, boleh pakai kaos pendek atau pakai legbong atau pakai ini kalau yang sesama mahram. Tapi kalau urusan ke bawah, karena ini ada syariahnya, ada keterangannya, memang sesama mahram tidak boleh terlihat dari pusar sampai lutut. Itu Kak Cinara. Oke, terima kasih banyak Kakak Cinara. Oke, kita sampai 10:30 ya Teh Neneng ya. Jadi mungkin boleh kita satu pertanyaan lagi Teh Neneng ya. Oke, silakan Kakak Mangga, Kamila. silakan. Assalamualaikum Teh Neneng. Waalaikumsalam Kamila. Teh Neneng, Kamila mau tanya, kalau misalnya ada sepupu laki-laki kita nih udah balik, tapi kitanya belum balik, habis itu kita rambut kita nih boleh dilihat atau tidak? Oke. Nah, kalau ada sepupu ya, sepupu
Oh ya, itu sepupunya sudah balik, tapi akunya belum balik. Boleh nggak sih sepupu melihat rambut kita? Pada dasarnya masih tidak apa-apa, karena kakak Kamila kan belum balik. Tapi kalau kakak Kamila sudah mulai harus latihan, nggak apa-apa, sudah mulai latihan supaya terbiasa. Nah, dari aku belum balik sih, tapi aku sudah mulai latihan menutup aurat. Kan sebenarnya bayi saya sudah suka dilatih sama Bunda, mau keluar rumah ditutupin, walaupun bisa jadi teman-temannya masih belum pada balik. Nah, insya Allah ketika kakak berlatih ini adalah menjadi kebaikan buat Bunda gitu. Tapi pada dasarnya masih belum apa-apa. Tapi ketika kalau Kamila, jadi dasarnya nggak masalah, tetapi kalau mau berlatih itu menjadi kebaikan dan amal kebaikannya buat Kamila dan buat Bunda dan Ayah. Bisa jadi hal itu yang menjaga Kamila di masa depan. Aku tahu sepupu aku tuh udah balik, tapi akunya belum balik. Aku sih boleh sebenarnya, tapi aku nggak apa-apa berlatih aja. Aku menjaga aurat saja. Insya Allah itu menjadi kebaikan buat Kamila dan kebaikan buat buat Bunda dan Ayah. Itu ya Kamila ya. Iya. Baik, Terima kasih Nenek. Sama-sama Kamila. Masya Allah, seneng deh. Masya Allah, ini antusias banget ya Teh Neneng ya, teman-teman akhwat kita nih untuk menuju ke Prabali. Masya Allah. Jadi total tadi kurang lebih ada 8 pertanyaan Teh Neneng yang sudah diajukan dan dijawab oleh Teh Neneng. Masya Allah ya. Kita cukupkan pertanyaannya ya teman-teman ya, karena sudah jam 10:26. Jadi kalau boleh disimpulkan gitu ya Teh Neneng ya. Jadi teman-teman ini sudah menuju akhir balik gitu ya Teh Neneng ya. Balik itu sendiri adalah sudah sampai pada masanya untuk teman-teman diberikan tanggung jawab gitu ya untuk melaksanakan apa-apa yang memang disyariatkan oleh Allah gitu ya. Berbagai macam aturan yang disampaikan oleh Allah, yang diminta oleh Allah tentunya memiliki banyak hikmah yang kalau kita jalankan itu akan mendapatkan pahala juga begitu ya Teh Neneng ya. Baik, Teh Neneng sebagai motivasi nih untuk teman-teman, boleh nggak Teh Neneng memberikan sedikit motivasi untuk teman-teman kita yang memang mau menuju Prabali begitu ya? Sedikit saja Teh Neneng, silakan. Terima kasih teman-teman. Insya Allah sedikit dari Teh Neneng. Ketika Allah takdirkan teman-teman balik, yang pertama adalah teman-teman harus bersyukur sama Allah. Bilang alhamdulillah, itu satu. Yang kedua, sebelum balik teman-teman sudah harus mengetahui banyak ilmunya. Dan yang ketiga, ketika itu terjadi langsung bertemu Bunda, terutama ceritakan sama Bunda agar Bunda bisa memberitahu mana yang terbaik buat teman-teman. Itu saja. Terima kasih Bunda Sari, Bu Wulan dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah khairan kasih Teh Neneng atas bincang-bincangnya pada pagi hari ini. Masya Allah ya, semangat semua teman-teman juga nih. Jazakallah khairan katsir kepada teman-teman semuanya, teman-teman akhwat ya, yang di usia-usia menuju Prabalik ya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada teman-teman semuanya nanti untuk menghadapi masa-masa Prabalik. Ya, kita tutup bincang-bincang kita pada pagi hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita beristighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bunda Sari minta maaf, mohon maaf lahir dan batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Untuk Teh Neneng juga ya, mohon maaf Teh Neneng apabila saya ada kekurangan dalam memandu acara ini. Sampai ketemu lagi. Insya Allah teman-teman masih punya jadwal hari Kamis nih untuk ada sirah gitu ya. Oke, sip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh kami teman-teman Bunda. Terima kasih Teh Neneng. Terima kasih Teh Neneng. Terima kasih Bu. Terima kasih Teh Neneng. Assalamualaikum. Terima kasih Teh Neneng. Terima kasih Teh Bunda Neneng. Sari. Assalamualaikum. Assalamualaikum.